Siang itu terik menyengat kota Serang. Jalan protokol yang biasanya ramai mendadak tersendat. Di ujung jalan, tampak beberapa anggota polisi berdiri sambil memegang peluit dan memeriksa kendaraan yang melintas. Namun yang janggal, tak ada papan pemberitahuan razia, tak ada surat tugas yang terpampang. Razia itu terasa janggal sejak awal. Salah satu dari mereka, Bribka Hendro, berdiri di tengah jalan sambil menghentikan kendaraan satu persatu. Wajahnya penuh percaya diri, dan beberapa pengendara yang diberhentikan terlihat cemas. Bukan karena melanggar aturan, tapi karena tahu apa yang biasanya terjadi. Uang damai adalah syarat agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa ribet. Seorang sopir truk logistik TNI bernama Serka Dimas sedang melintas usai mengantar peralatan latihan tempur ke markas batalion. Ia mengemudi truk besar dengan lambang kesatuan TNI yang jelas terlihat. Ketika hendak melewati pos razia itu, Bribka Hendro langsung mengangkat tangannya, menyuruh truk berhenti. Surat-suratnya, Bang, ujar Hendro ketus, tanpa hormat atau basa-basi. Ia tak menyadari bahwa yang ia hadang adalah prajurit aktif. Dimas turun dari truk dengan tenang, membuka dompet kulit yang berisi identitas militer. Namun Hendro hanya melirik sekilas lalu berkata sinis, TNI juga bisa salah. Kalau mau cepat beres, ya, ngerti sendirilah. Dimas menatap Hendro tajam, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ia mencoba bersabar dan menjelaskan bahwa dirinya sedang dalam tugas negara. Namun Hendro justru semakin nyolot, aku gak peduli. Semua harus ikut aturan gua di sini. Gak ada gratisan, paham? Ketegangan mulai terasa. Beberapa warga di sekitar yang memperhatikan mulai merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Mereka tahu, ini akan jadi lebih dari sekadar razia ilegal. Ini awal dari kekacauan besar. Serka Dimas masih berdiri tegap di hadapan Bribka Hendro, mencoba menjaga emosi meski dadanya mulai bergemuruh. Ia sudah sering menghadapi situasi genting di medan latihan maupun tugas luar kota. Tapi menghadapi polisi arogan yang meminta uang damai saat ia bertugas, ini sesuatu yang tak bisa ia toleransi begitu saja. Aku ini anggota aktif TNI, sedang jalankan tugas negara. Kau mau minta uang damai? Atas dasar apa? Suara Dimas mulai meninggi, namun masih terkendali. Beberapa warga di seberang jalan mulai berbisik, menatap dengan tegang, namun Hendro, yang merasa berkuasa di jalanan itu, justru semakin menjadi-jadi. Ia menepuk dada Dimas sambil berkata dengan sombong, di sini gue yang punya jalan. Seragam lo nggak bikin gue takut. Kalau lo gak ngasih, truk lo gue tahan. Tanpa aba-aba, Hendro meraih hatenya dan berteriak ke rekan-rekan sesama oknum, sini bantuin, ada yang ngeyel. Gak mau kerja sama. Beberapa polisi yang dari tadi duduk santai di pos razia mulai mendekat. Situasi jadi menegangkan. Dimas melangkah mundur setengah meter, mencoba menjaga jarak, namun ia tahu ini tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi gue peringatkan, jangan coba-coba tahan kendaraan TNI. Apalagi meminta uang damai. Kau sudah langgar kode etik aparat penegak hukum, ucap Dimas lantang. Tapi Hendro malah tertawa kecil dan menyikut salah satu rekannya. Nih anak TNI sok suci banget. Seketika itu juga, suara raungan mesin tank baja terdengar dari kejauhan. Truk Dimas ternyata tak sendiri. Di belakangnya, iring-iringan kendaraan militer bergerak menuju arah mereka. Satu tank tempur jenis AMX buatan Prancis yang biasa digunakan untuk pelatihan, bergerak perlahan mendekat, membawa 2 perwira menengah TNI dan 1 komandan peleton. Serka Dimas, ada apa ini? Teriak suara lantang dari atas tank. Komandan Kompi Mayor Bima berdiri tegak sambil menatap tajam ke arah kerumunan. Hendro yang semula sombong mendadak gugup, hatenya jatuh ke tanah. Suasana yang awalnya dianggap main-main oleh para oknum polisi itu kini berubah total. Warga yang menonton pun mulai bersorak pelan, menyadari bahwa apa yang akan terjadi bisa menjadi pembalasan telak dari aparat yang selama ini mereka percaya sebagai pelindung rakyat. Dimas hanya menjawab tegas, saya ditahan dan diminta uang damai oleh aparat ilegal ini, Komandan. Mayor Bima menunduk sebentar, lalu menunjuk ke arah Bribka Hendro dan berkata lantang pada awak tank, amankan dia. Seret keluar jalur. Dan itulah awal kehancuran bagi sang oknum. Saat Mayor Bima memberikan perintah, suasana seketika berubah menjadi tegang. Tank KMX yang besar dan berat bergerak maju dengan suara berderak yang memekakan telinga. Hendro yang awalnya sombong dan merasa tak terkalahkan, kini tampak gugup. Polisi lainnya yang menyaksikan kejadian itu, beberapa mulai mundur perlahan, tidak ingin terlibat lebih jauh. Komandan, jangan. Kami hanya melakukan razia biasa. Kami nggak tahu kalau dia anggota TNI, kata salah satu polisi yang tampaknya takut akan konsekuensi yang akan datang. Mayor Bima menatap tajam kepada mereka. Itu urusan kalian,
bukan urusan saya. Tapi yang jelas, tindakan kalian sudah mencoreng nama baik kepolisian. Razia ilegal ini tidak punya tempat di negara ini. Dimas, dengan tenang, mengamati apa yang terjadi. Ia merasa sedikit lega karena sudah ada bantuan, namun tak ingin suasana semakin memburuk. Komandan, saya hanya mengikuti prosedur yang benar. Minta maaf jika kejadian ini mengganggu jalannya tugas. Namun, Hendro tak siap dengan kenyataan yang dihadapinya. Polisi yang tadinya mengelilinginya mulai mundur, bahkan ada yang terjatuh. Hendro yang kini merasa terpojok, mencoba melarikan diri dengan langkah terburu-buru, tapi para tentara langsung memblokir jalannya. Dengan sigap, dua tentara menghentikan Hendro, lalu memborgolnya dengan tangan yang cepat dan tepat. Tanpa peringatan, mereka mulai menyeretnya dengan kasar menuju tank. Kalian mengira kalian bisa mempermainkan hukum dan kami akan diam? Teriak Mayor Bima, menambah ketegangan. Hendro, yang merasa tak berdaya, berusaha melepaskan diri, tetapi satu dorongan keras dari tentara membuatnya jatuh tersungkur. Lepaskan aku. Aku polisi. Teriaknya panik, namun suaranya tenggelam oleh suara raungan tank dan sorakan warga yang menonton kejadian itu. Tank tersebut bergerak pelan namun pasti, dengan Hendro yang terseret di belakangnya. Para polisi yang lain hanya bisa terdiam, menyaksikan rekan mereka dipermalukan di depan umum oleh aparat yang lebih tinggi. Warga yang sebelumnya hanya menonton kini mulai mencatat kejadian ini di ponsel mereka, beberapa di antaranya mengunggah video ke media sosial, menyebarkan kejadian ini ke seluruh penjuru kota. Beberapa detik setelah Hendro diseret, Mayor Bima memerintahkan tank berhenti. Seret dia ke tempat yang pantas. Jangan biarkan dia kabur lagi. Ia menatap tajam kepada Bribka Hendro yang kini terlihat lemas, wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. Ini adalah pelajaran. Jangan pernah mencoba memeras atau bertindak semena-mena pada siapapun, terutama anggota TNI. Kami bukanlah sasaran untuk kalian coba-coba, kata Mayor Bima dengan nada yang dingin namun penuh wibawa. Hendro yang semula merasa di atas angin kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tindakannya yang sembrono sudah melibatkan institusi militer, dan hal itu akan menimbulkan dampak besar yang tak bisa ia hindari. Setelah Bribka Hendro diamankan di sisi tank, tangan diborgol, wajah kotor oleh debu jalanan, dan lututnya sedikit berdarah karena tergesek aspal saat diseret, suasana di lokasi menjadi hening. Semua mata tertuju pada Mayor Bima, yang kini berdiri tegap di atas tank dengan mikrofon portabel militer yang diaktifkan. Perhatian, teriaknya, suaranya menggema ke seluruh area. Kami dari Kompi Tempur 406 tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk penyimpangan hukum, terlebih jika itu menyasar institusi negara dan rakyat sipil. Ia lalu menunjuk ke arah para polisi yang masih berdiri mematung. Razia ini ilegal. Tidak ada surat perintah, tidak ada koordinasi dengan pimpinan wilayah, dan yang paling fatal, kalian berani meminta uang damai kepada anggota TNI yang sedang bertugas. Salah satu perwira polisi yang baru datang, Ibda Rudi, mencoba meredam keadaan. Ia mendekat dengan tangan terbuka sebagai isyarat damai. Mohon maaf, Komandan. Kami belum mendapatkan laporan lengkap. Ini di luar prosedur. Namun Mayor Bima hanya menoleh sekilas. Kalau begitu, saya akan buat laporan langsung ke Puspom TNI dan Polres setempat. Ini bukan lagi persoalan disiplin biasa. Ini persoalan harga diri, institusi, dan moral aparat negara. Sementara itu, Serka Dimas mendekati Hendro yang kini hanya bisa menunduk, terengah-engah, dan kehilangan semua kepercayaan dirinya. Dimas menatapnya datar lalu berkata pelan namun menusuk, "Kau minta uang damai ke sopir truk? Tapi lupa periksa siapa yang ada di balik kemudi. Dunia ini kecil, Bung. Hari ini kau anggap aku korban, ternyata kau yang jadi aib." Warga yang sedari tadi menyaksikan drama ini mulai bersorak pelan. Beberapa di antaranya merekam dengan lebih antusias. Video-video itu mulai tersebar luas, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, tagar oknum diseret tank menjadi viral di media sosial. Sementara itu, kendaraan TNI lainnya mulai berdatangan untuk menjemput Dimas dan perlengkapan yang ia bawa. Komandan Mayor Bima memberikan instruksi untuk menyerahkan Hendro dan laporan lengkap kejadian ini ke markas Denpom untuk proses hukum militer polisi gabungan. Saat Hendro digiring masuk ke kendaraan pengangkut tahanan militer, tubuhnya lemas dan wajahnya penuh penyesalan. Ia tak pernah menyangka arogansi kecilnya di jalanan akan membuatnya harus berurusan dengan institusi yang lebih besar dan disiplin. Mayor Bima menatap para polisi lain yang masih berada di lokasi dan memberikan peringatan terakhir. Ini adalah pelajaran. Tidak ada yang lebih tinggi dari hukum. Siapapun yang menyalahgunakan seragam, cepat atau lambat, akan menerima balasannya. Dan dengan itu, iring-iringan kendaraan militer pun meninggalkan lokasi, meninggalkan jejak debu dan ketakutan, serta satu pesan jelas bagi siapapun yang menyaksikan.
jangan pernah main-main dengan kekuasaan yang kau pikir bisa kau kendalikan. Keesokan harinya, markas besar Polres Serang digemparkan oleh kabar yang sudah tersebar luas di media sosial, media online, bahkan sempat disorot dalam siaran berita nasional. Video berdurasi 2 menit yang memperlihatkan seorang polisi diseret di belakang tank militer menjadi viral. Warganet memenuhi kolom komentar dengan kemarahan, sekaligus tepuk tangan bagi TNI yang dianggap tegas menindak pelanggaran hukum dari oknum aparat. Kapolres Serang, AKBP Wicaksana, langsung memanggil seluruh anggota Satlantas dan Propam untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Ia tampak murka, bukan hanya karena nama institusi tercoreng, tapi juga karena peristiwa itu membahayakan hubungan antara TNI dan Polri di wilayahnya. Siapa yang memerintahkan razia di Simpang 4 Cikande kemarin? Saya tidak pernah keluarkan surat tugas untuk itu, bentaknya dalam rapat tertutup yang digelar darurat. Semua anggota saling menunduk, tak berani menjawab. Hingga salah satu perwira muda angkat bicara pelan, itu inisiatif Bribka Hendro, Pak. Dia yang ajak beberapa rekan untuk beroperasi diam-diam. Wajah Kapolres langsung mengeras. Berarti kalian semua tahu ini razia ilegal, dan tetap ikut serta? Kalian mau mati? Kalian pikir tidak ada konsekuensinya berani tarik kendaraan militer dan minta uang damai? Di sisi lain, Markas Denpom TNI juga sudah menyampaikan surat resmi kepada Polres berisi permintaan untuk menghadirkan semua personel yang terlibat dalam razia tersebut. Mereka akan diperiksa bersama oleh tim investigasi gabungan, terdiri dari polisi militer TNI dan Propam Mabes Polri. Langkah ini menandakan bahwa kasus ini tidak akan diselesaikan secara diam-diam atau sekadar permintaan maaf. Sementara itu, Serka Dimas dipanggil ke markas besar batalionnya. Namun bukan untuk ditegur, melainkan untuk menerima apresiasi dari komandannya langsung. Serka Dimas, kamu sudah lakukan hal yang benar, ucap Letkol Infantri Satrio, atasannya. Kamu bisa saja marah dan membalas saat itu juga, tapi kamu memilih jalur hukum, kamu lapor ke rantai komando. Itu contoh prajurit sejati. Dimas hanya mengangguk. Saya tidak ingin jadi provokator, komandan. Tapi saya juga tidak bisa diam saat simbol negara dipermalukan. Letkol Satrio tersenyum. Dan karena itu, kami mengajukanmu untuk mendapatkan penghargaan disiplin dan keberanian dalam tugas. Sementara itu, di ruang isolasi Polres Serang, Bribka Hendro duduk dengan wajah hancur. Ia kehilangan pangkat, dicopot dari jabatannya, dan menunggu sidang kode etik yang akan menentukan nasib karirnya. Surat penangguhan dari pihak keluarga ditolak. Ia sekarang hanyalah simbol dari arogansi yang dihukum oleh sistem yang ia langgar sendiri. Satu demi satu, wajah-wajah yang dulu tersenyum bersamanya mulai menjauh. Mereka takut ikut terbakar dalam skandal besar ini. Hendro kini duduk sendirian, merenungi semua yang ia lakukan, dari razia ilegal yang ia inisiasi, hingga kalimat sok kuasa yang kini menghancurkan hidupnya. Ia tak pernah menyangka bahwa hanya karena minta uang damai, hidupnya akan berubah selamanya.